Setelah resmi menjadi capres dari Partai Demokrat, Kamala Harris akan merapat dengan Donald Trump pada pemilu Amerika Serikat November mendatang. Bagaimana posisi terkini Harris dan Trump? Kita bergabung langsung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri dan untuk menyimak laporan pemilu dan berita lainnya dari Amerika Serikat. Selamat pagi Valdia, waktu Indonesia. Bagaimana posisi Harris setelah konvensi nasional Partai Demokrat selesai dan ada apa selanjutnya pada pemilu Amerika Serikat? Ya, selamat petang waktu Washington DC, Alka dan Glory. Setelah konvensi nasional Partai Demokrat selesai diselenggarakan dan diselenggarakan selama 4 hari dan baru selesai kemarin di Chicago, Kamala Harris dan pasangannya cawapres Tim Walz mendapatkan momentum atau angin segar baru. Berdasarkan survei terbaru dari Gallup, angka popularitas Harris kini berada di angka 47%, meningkat 13% dari Juni lalu, bahkan sebelum Harris menjadi kandidat capres dari Partai Demokrat. Sementara itu, menurut survei dari Gallup lagi, tingkat popularitas dari Trump menurun 5 poin di angka 41%. Namun tentu saja angka popularitas ini tidak menjamin perolehan tinggi dalam pemilu. Hingga ada indikator atau survei atau polling lainnya, yakni polling nasional yang diagregatkan oleh sebuah lembaga agregat 538 yang menghitung rata-rata dari polling lembaga-lembaga polling nasional. Kini Harris berada di angka 47,3%, sementara Trump berada di angka 43,6%. Angka ini meningkat 1,3% dari sebelum konvensi nasional Partai Demokrat diselenggarakan. Tapi lagi-lagi kalau dalam pemilu Amerika Serikat, polling nasional seperti ini bisa jadi tidak bisa dipegang. Karena sistem pemilu di Amerika Serikat ini dihitung bukan dari suara terbanyak atau suara proporsional seperti di pemilu di Indonesia. Misalnya di Amerika Serikat ini pemenang dari pemilu presiden ini dihitung dari atau menggunakan sistem poin elektoral. Jadi ada negara-negara bagian yang poinnya lebih tinggi daripada negara-negara bagian lainnya, sehingga diperebutkan oleh capres-capres baik dari capres Partai Republik maupun Demokrat. Jadi ada satu indikator polling lagi, yakni polling atau survei di negara-negara bagian yang kompetitif. Nah, dari 7 negara bagian kompetitif, Harris saat ini unggul di 6 di antaranya. Nah, di saat momentum yang saat ini tengah berpihak kepada Kamala Harris, ini Trump tetap berkampanye di negara-negara bagian yang ia anggap penting dengan mengusung kebijakan-kebijakan yang ia anggap penting pula. Seperti yang Anda lihat di layar kaca saat ini, Trump berkampanye pada minggu ini di North Carolina dengan menggunakan beberapa lapis gelas anti peluru. Ini adalah sebuah event atau kampanye pertama di luar ruangan yang diselenggarakan setelah ada insiden penembakan atau upaya penembakan terhadap dirinya. Selain di North Carolina, Trump juga seperti yang Anda lihat ini berkampanye di area perbatasan Meksiko di negara bagian Arizona untuk mengusung topik mengenai perbatasan atau dan juga imigrasi ilegal yang ia anggap lemah dari pemerintahan Biden-Harris saat ini. Nah, memang saat ini momentum tengah berpihak kepada Kamala Harris, namun masih banyak hal-hal yang bisa terjadi sebelum kita sampai ke pemilu Amerika Serikat pada 5 November mendatang. Masih ada 75 hari lagi sebelum pemilu Amerika Serikat, dan momen yang ditunggu-tunggu selanjutnya adalah momen debat capres antara Harris dengan Trump yang akan diselenggarakan pada 10 September mendatang. Nah, rekan-rekan dan pemirsa, itulah update mengenai pemilu Amerika Serikat. Kita beralih ke berita selanjutnya dari Amerika Serikat. Ini adalah mengenai upaya perlindungan paus di tepi barat dan tepi timur Amerika Serikat yang seringkali mati atau terluka akibat jeratan tali atau alat pancing nelayan. Pemerintah federal AS sampai menganggarkan jutaan dolar Amerika Serikat untuk memitigasi masalah ini. Simak laporan selengkapnya dari jurnalis VOA Nova Purwadi berikut ini.
Rekaman video dari sebuah drone ini menunjukkan seekor paus bungkuk berenang di lepas pantai negara bagian Washington dengan ekor buntung tanpa sirip ekor. The tail of a whale is called the fluke. There's a fluke on each side, and so this animal had neither of those. And with humpback whales, and that's the primary mode of propulsion in the water, those flukes are absolutely massive. They're over 15 feet in width. Pejabat Perikanan AS mencatat selama 2023 terjadi 16 insiden lilitan tali nelayan terhadap paus bungkuk di lepas pantai Washington, California, dan Oregon. Semuanya di pantai barat Amerika Serikat. Insiden selama 2023 termasuk tinggi, meski tak setinggi tahun 2016 saat terjadi lebih dari 50 insiden. Ini juga menjadi masalah serius di pantai timur. Di kawasan New England, populasi paus sikat Atlantik Utara juga terancam tali nyasar. Ditambah lagi ancaman perubahan iklim. Unfortunately, in the past 2 years, their numbers are dwindling, and we are getting births in the about 10 to 19 births per year, but unfortunately, there are a lot of mortalities as well. Pelestari lingkungan tengah bekerja sama dengan nelayan untuk mengembangkan sistem penangkapan ikan dan lobster yang meminimalisasi kemungkinan paus terlilit tali nelayan. Sejumlah perangkap lobster dan kepiting tanpa tali telah dikembangkan, meski harganya masih relatif tinggi dan teknologinya belum sepenuhnya bisa diandalkan. Well, some of the protections that are out there is the changing of the gear. We're looking at more gear that is ropeless or on-demand systems that helps keep that rope out of the water, and then also vessel speeds, limiting the speeds of vessels during right whale seasons. Pemirsa dan rekan-rekan, permasalahan seperti ini bisa jadi juga terjadi di belahan bumi yang lainnya, tidak hanya pada paus saja, tapi pada mamalia laut lainnya yang terjerat alat pancing atau bekas peralatan melaut misalnya. Dan inilah yang tengah diatasi atau tengah dimitigasi oleh pemerintah Amerika Serikat. Demikian rekan-rekan dan pemirsa, kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih Valdia melaporkan langsung dari Amerika Serikat.